Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai geng masak, jumpa lagi dengan aku Neneng Fani. Kali ini aku mau share bagaimana caranya membuat saus cabai dengan metode fermentasi. Biasanya metode seperti ini banyak dilakukan oleh orang Korea, orang Cina, orang Hong Kong. Tapi kamu bisa melakukan dengan mudah di Indonesia aja, nggak usah kemana-mana. Nah, tapi please banget nih sebelum kamu nonton video ini sampai selesai, please banget buat yang baru nonton channel ini untuk subscribe dulu channel ini dan aktifkan tombol notifikasinya supaya update terus video-video dari aku. Nah, yuk kita simak sama-sama video kali ini. Ini dia bahan yang perlu disiapkan, sudah aku tulis semuanya. Dan yang perlu diperhatikan adalah cabai dan bawangnya ini dicuci bersih dengan menggunakan air mineral ya teman-teman. Cuci bersih, setelah itu menggunakan garamnya jangan garam yodium, tapi menggunakan garam grosok dan 50 ml air. Ini digunakan untuk mempermudah saat kita menghaluskan dengan blender atau chopper. Oke, kini saatnya untuk menghaluskan cabai, bawang, garam, dan airnya menggunakan chopper. Saya menggunakan chopper ya teman-teman. Teman-teman bisa kalau menggunakan blender. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah semua alat yang digunakan dalam proses ini wajib untuk disterilisasi. Jadi seperti chopper ini saya siram dengan air panas mendidih, termasuk dengan pisau-pisaunya. Kemudian sendok itu juga saya sterilisasi. Pokoknya semua harus dalam kondisi steril ya teman-teman. Supaya jamur, bakteri tidak tumbuh di dalamnya dengan cepat. Masukkan semuanya setelah cabai, masukkan juga garam dan air mineral. Setelah itu dicop sampai halus. Setelah halus, masukkan cabai ke dalam toples kaca. Nah, teman-teman perlu perhatikan, toples ini pun sudah saya sterilisasi ya teman-teman dengan cara direbus di panci yang besar. Nah, masukkan semuanya ke dalam toples. Setelah selesai semuanya, lalu tutup mulut toples dengan menggunakan plastik wrap. Tutup sampai benar-benar kedap ya teman-teman, tidak boleh ada udara yang masuk sedikit pun. Jadi cek benar-benar, harus benar-benar kedap, dap. Gini aja saya sampai lapis beberapa kali. Setelah itu tutup toplesnya dan siap untuk difermentasi selama 1 bulan di suhu ruang. Nah, ini adalah penampakannya di hari pertama ya teman-teman. Nah, ini penampakannya di hari ketiga. Jadi, selama proses fermentasi ini terus perhatikan kondisi cabenya. Itulah pentingnya kenapa menggunakan toples yang transparan seperti ini. Misalkan nanti teman-teman melihat ada kayak warna hitam sedikit saja, langsung segera diambil dengan menggunakan sendok yang sudah disterilisasi. Setelah itu segera tutup kembali dengan menggunakan plastik wrap sampai benar-benar kedap. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini adalah penampakan hari ke-10, masih sangat bagus dan segar. Setelah hari ke-30, ini siap untuk diolah menjadi saus cabai. Nah, ketika saya buka penampakannya seperti ini, masih segar seperti saat pertama kali di blender. Dan wanginya itu segar banget. Jadi wanginya benar-benar kayak cabai fresh yang baru aja selesai di blender. Nah, berarti hasil fermentasinya berhasil teman-teman.
Nah, kayak gini nih penampakannya. Ya kan, seger, nggak ada item-itemnya. Nah, lalu siap untuk lanjut ke proses berikutnya. Dihaluskan kembali supaya menjadi pasta cabai. Oke, saatnya dihaluskan. Kembali, jangan lupa semua alat yang digunakan harus melalui proses sterilisasi ya, gengs. Nah, ini cabenya siap untuk dihaluskan dengan menggunakan chopper. Nah, setelah itu dihaluskan dengan menggunakan saringan seperti ini. Karena saya blendernya nggak bisa sampai halus banget ya, gengs. Jadi harus disaring lagi menggunakan saringan stainless seperti ini. Lakukan terus hingga cabenya ini habis. Tidak bisa disaring lagi teman-teman, jadi tinggal ada ampasnya aja. Nah, kurang lebih penampakannya seperti ini. Kita lanjut untuk memasaknya ya. Ini dia penampakan warnanya, cakep banget kan? Gak usah pakai pewarna, bener-bener warna asli merah cabai. Oke, kita siap untuk masak. Kita tinggal memanaskan dan menambahkan bumbu-bumbunya seperti garam, gula, penyedap rasa jika suka, sedikit cuka, dan air untuk melarutkan. Di sini pelarutnya saya menggunakan guargam ya teman-teman. Semua bahannya tinggal dicemplung-cemplungin aja, kecuali pengentalnya. Di sini saya menggunakan guargam. Jadi guargam itu adalah guargam itu bahan pangan yang fungsinya untuk menstabilkan dan pengental yang terbuat dari kacang guar. Nah, mungkin teman-teman kurang familiar di sini ya. Misalkan tidak ada, teman-teman bisa menggunakan maizena atau tepung tapioka. Nah, masukkan semua bumbu-bumbunya. Setelah itu aduk-aduk, lalu dipanaskan. Ketika sudah hampir mendidih seperti ini, lalu larutkan guargamnya dengan menggunakan air. Ini tepung apa? Guargam. Setelah itu masukkan ke dalam wajan. Aduk-aduk terus hingga merata dan mengental. Setelah itu siap untuk diangkat. Mudah bukan membuatnya teman-teman? Nah, tingkat kekentalannya seperti ini, gengs. Udah mirip seperti saus pabrikan kan? Nah, ternyata kita bisa membuat saus sendiri di rumah dengan metode fermentasi seperti ini. Gampang bukan? Ini dia ampasnya, bisa dimanfaatkan untuk sambal. Tinggal ditambah garam, gula, terasi, penyedap jika suka. Nah, ini dia penampakan hasil jadinya dari saus cabai yang sudah dibuat dengan menggunakan metode fermentasi. Gimana? Cakep kan? Rasanya ini juga enak banget. Udah seperti saus sambal pabrikan. Nah,
Oke, segitu dulu video kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oh ya, jangan lupa kalau kamu suka video ini di like, kemudian di share, dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.